Ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika kamu mampu untuk melewati pagi sampai petang itu di dalam hatimu tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain, maka lakukanlah. Wadzalika min sunnati, itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, bahwa tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sunnah Rasulullah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan kalau yang ada dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri kalian uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Yang menarik adalah di mana ayat ini ditempatkan. Ayat ini ada di Al-Quran surat Al-Ahzab. Sebelum ayat ini bicara tentang perang, kemudian bicara tentang uswah hasanah Rasulullah SAW, dan sesudahnya kembali berbicara tentang perang. Yang isyaratnya bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan kita perilaku teladan. Bahkan perilaku teladan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam suasana ketika kesulitan, ketika panas, seperti halnya pada saat peperangan. Kalau Rasulullah bisa memberikan uswah hasanah pada saat perang, maka tentu pada saat damai itu lebih-lebih lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu waktu ada seorang lelaki Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah SAW kemudian tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh laki tersebut. Beliau malah bertanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Laki tersebut kemudian menjawab, "La syai'a, tidak ada ya Rasul. Illa anni uhibbullah wa rasulahu." Hanya saja saya ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya.
Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, fa anta ma'aman ahbabta, maka kamu akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Sahabat Anas yang menceritakan tentang hal tersebut kemudian menyatakan, fama farihna farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Sungguh, kata sahabat Rasulullah Anas, kami tidak pernah gembira kecuali setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita lihat, kita ambil dari hadis ini. Pertama adalah tentang pertanyaan sahabat tersebut dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya tentang hari kiamat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian balik menanyakan tentang persiapan apa yang dilakukan untuk menghadapi kiamat. Yang isyaratnya bahwa hal yang penting di dalam menghadapi kiamat itu adalah bukan tentang pengetahuan mengenai kapan terjadinya kiamat. Karena yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi. Sama dengan kematian, pasti itu akan terjadi. Kita tahu di mana kita akan meninggal dunia atau tidak. Yang paling penting sesungguhnya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kiamat itu pasti terjadi, kematian itu pasti terjadi. Karena itu hal yang paling penting yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, madza a'adatta laha, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kata para ulama, kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubra, yaitu kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta ini. Tapi ada kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kematian yang menghantarkan kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Maka yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya adalah bagaimana kita menghadapi kiamat itu, yaitu dengan melakukan amal soleh di dalam kehidupan. Hal yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut. Dia katakan, la syai'ah. Dia katakan, saya tidak punya amal yang besar ya Rasul. Akan tetapi satu hal yang dia katakan, bahwa walaupun tidak mempunyai amal yang besar, dia katakan, illa anni uhibbullah wa rasulah, tapi saya ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menyatakan, fa anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Di hari kiamat nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Karena itulah mulai sekarang ya, putuskan bersama dengan siapa kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Bersama dengan siapa kita berharap untuk ditempatkan pada hari kiamat. Sebab ada banyak orang yang mencintai orang lain. Ada orang yang mencintai seorang artis sampai gaya hidupnya itu diikuti. Kalau ada show, dia pasti datang. Ada orang yang mencintai pemain sepak bola, ada orang yang mencintai yang lainnya. Namun sesungguhnya yang kita bisa ambil pelajaran dari lelaki ini adalah bahwasanya beliau itu sangat mencintai Rasulullah SAW, dan ini juga dirasakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, kami tidak pernah gembira kecuali kegembiraan setelah kami mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai.
karena sahabat Rasulullah SAW itu yakin bahwasanya mereka itu sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian mereka berharap nantinya akan bersama dengan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu juga termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan kita berharap bahwasanya kita nantinya bersama dengan Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya adalah, apa bukti bahwasanya kita itu cinta kepada Rasulullah SAW? Di antara tanda atau bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan memberikan ampun terhadap kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau memang manusia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah memberikan pesan, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika kamu mampu untuk melewati pagi sampai petang itu di dalam hatimu tidak ada keinginan untuk menyakiti orang lain, maka lakukanlah. Wadzalika min sunnati, itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dengan surga, di dalam surga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, bahwa tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah perilaku terpuji, perilaku teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menginginkan bahwasanya kita termasuk ke dalam bagian orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sunnah Rasulullah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Perilaku baik, bahkan kalau yang ada dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Kalau mampu melewati pagi sampai petang, dalam hati itu kita menjaga agar hati kita itu tidak punya keinginan untuk menyakiti orang lain, menjadikan hati kita bersih, maka kata Rasulullah itu bagian dari sunnah. Usahakanlah hal tersebut dilakukan. Ini yang berkaitan dengan perilaku hati, menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain. Bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang lain itu banyak. Jadi sunnah yang lain itu banyak. Kita bisa mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, perilaku termasuk ya kita menjaga sholat yang 5 waktu. Ini bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau ada seseorang mengaku mencintai Rasulullah SAW akan tapi tidak menyukai sunnah dari Rasulullah, maka sesungguhnya dia tidak termasuk dalam bagian orang yang
dikategorikan mencintai Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan umatku. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini tanda atau bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang pertama. Jadi hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW, mencintai sesama, menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim. Itu kan bagian dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan hanya kemudian malam-malam Jumat baru kemudian sunnah. Sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Jadi bukan hanya kemudian malam Jumat, hanya sunnah. Mana melolo. Api nimpak misalnya. Sunnah Rasulullah SAW termasuk tadi sesuatu yang sangat sulit itu yang diajarkan oleh Rasulullah, menjaga hati agar tidak punya keinginan untuk menyakiti orang lain. Itu kata Rasulullah, "Wadzalika min sunnati." Itu adalah sunnahku. Jadi sunnah Rasulullah SAW. Ceperak ngalak nyaman ya sunnah itu. Bagian yang tidak enak kemudian tidak mau, bagian yang enak kemudian diambil. Ini yang pertama, tanda dari cinta kepada Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua dari tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah banyak mengingat Rasulullah SAW. Karena dikatakan man ahabba syai'an kasura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak mengingatnya. Kalau orang suka terhadap sesuatu, terhadap seseorang, biasanya dia itu akan ingat terus, akan menyebut-nyebut namanya. Kalau kita pernah membaca tentang kisah dari Laila Majnun, maka di situ kemudian digambarkan bagaimana seorang yang disebut dengan Majnun itu sangat mencintai Laila. Jadi sangat mencintai Laila, bahkan walaupun rumah kepunyaan Laila itu tidak ada Laila di dalamnya, dia kemudian ada di depan rumah Laila. Sehingga ada yang mengatakan, "Tidak ada Laila di sini, sudah kok kamu di sini?" Apa yang dikatakan oleh Majnun? Kalau orang itu mencintai, walaupun orangnya tidak ada di situ, dia masih terbayang terhadap siapa yang tinggal di dalamnya. Jadi dia masih terbayang kepada siapa yang ada di dalamnya. Ini cinta, selalu ingat terhadap yang dicintai. Maka mencintai Rasulullah SAW itu juga mengingat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi membaca sholawat yang sesungguhnya ini sekali lagi adalah kembali kepada kita. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membacakan sholawat, menurunkan rahmatnya kepada dia 10. Jadi sholawat itu sendiri sesungguhnya adalah kembali kepada kita, karena pahalanya, balasannya itu adalah kepada kita. Membaca sholawat, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak itu semakin baik. Mengingat Rasulullah SAW dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua tentu saja adalah dengan mempelajari sirah dari Rasulullah SAW, termasuk mempelajari ujaran-ujaran, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Jadi mempelajari sirah, bagaimana sesungguhnya kepribadian Rasulullah SAW. Di mana ada yang menarik tentang pribadi teladan dari Rasulullah SAW. Kita mungkin sering mendengar ayat yang dibacakan tentang
uswah hasanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri kalian uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Yang menarik adalah di mana ayat ini ditempatkan. Ayat ini ada di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang sesungguhnya kalau kita lihat di ayat ini, sebelum ayat ini kan di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu berbicara tentang perang sekutu, perang koalisi ketika umat Islam di Madinah itu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, yang itu semuanya itu berserikat. Semua kabilah Quraisy itu datang, termasuk mereka juga menjadi persekutuan dengan orang-orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah SAW. Nah, sebelum ayat ini bicara tentang perang, kemudian bicara tentang uswah hasanah Rasulullah SAW, dan sesudahnya kembali berbicara tentang perang, yang isyaratnya bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan kita perilaku teladan. Bahkan perilaku teladan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam suasana ketika kesulitan, ketika panas, seperti halnya pada saat peperangan. Kalau pada saat peperangan itu biasanya emosi itu memuncak, beda dengan hari-hari biasa pada saat damai. Isyaratnya bahwa perilaku teladan dari Rasulullah SAW, ya, kalau Rasulullah bisa memberikan uswah hasanah pada saat perang, maka tentu pada saat damai itu lebih lagi. Jadi ini sungguhnya kita bisa ambil iktibar, ditempatkan di ayat-ayat yang berbicara tentang perang, yang mengisyaratkan bahwa pada saat perang pun Rasulullah SAW itu memberikan kita uswah hasanah. Jadi ada etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat perang, apalagi pada saat damai, tentu itu lebih lagi. Jadi mempelajari sirah dari Rasulullah SAW itu bagian dari bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Makanya kalau sahabat Rasulullah Ibnu Umar itu sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan beliau itu sampai berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cara berjalan, berpakaian pun kalau Ibnu Umar itu berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat Ibnu Umar, karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga berusaha walaupun sampai cara berjalan pun, cara berpakaian pun kemudian diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini yang kedua, yaitu dengan banyak mengikuti Rasulullah SAW, banyak menyebut Rasulullah, membaca sholawat, mempelajari kehidupan beliau dalam rangka mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mencintai keturunan Rasulullah SAW, ahlu baitnya. Sebab satu waktu Rasulullah SAW itu membawa kedua cucunya, Hasan dan Husain, sambil digendong, dicium oleh Rasulullah, sehingga sahabat menyatakan, wahai Rasul, engkau sangat mencintai keduanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, iya, saya memang sangat mencintai keduanya. Man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya, maka dia mencintai aku. Man abghadahuma faqad abghadani. Yang tidak menyukai keduanya, dia tidak menyukai aku juga. Jadi mencintai Rasulullah SAW itu dalam mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mencintai
yang dicintai oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah keturunannya, ahlu baitnya. Kemudian juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah mengisyaratkan agar kita juga mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya kita akan mendapatkan satu hal yang tidak benar ketika ada satu golongan yang mengaku sebagai muslim kemudian ada yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini tidak benar. Jadi sahabat Rasulullah, di mana Rasulullah itu bahkan menyatakan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang. Fabi ayyihim taqtadu tahtadu, dengan siapa saja kalian mengikuti mereka maka kalian itu mendapatkan petunjuk. Jadi mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apalagi mereka adalah orang-orang yang sangat dekat yang membantu perjuangan dari Rasulullah SAW. Ya, termasuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah mencintai umatnya, karena Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Di akhir kehidupan dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu ingat terhadap umatnya. Jadi ingat terhadap umatnya. Kalau yang berkaitan dengan pahala itu, Rasulullah itu sangat menginginkan agar kita itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini Rasulullah ketika turun ayat yang berkaitan tentang seorang yang infak fisabilillah itu dibalas sampai 700 kali lipat, Rasulullah itu masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan untuk umatku. Jadi sudah dibalas 700 kali lipat, Rasulullah itu masih menginginkan agar kita umatnya itu mendapatkan kalau bisa lebih dari itu, padahal ini sudah banyak. Tapi Rasulullah SAW masih menginginkan lebih banyak lagi. Ya Allah, ya Rabbi zid ummati, tambahkan lagi untuk umatku. Sampai kemudian memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa ada di antara amal-amal yang memang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Makanya di antara amal yang dikatakan pahalanya bisa lebih dari 700 kali lipat itu adalah puasa ila shaum. Karena puasa itu dikatakan adalah nifus sabri, separuh dari kesabaran. Sementara orang-orang yang sabar di dalam ayat ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu bighairi hisab. Ini Rasulullah kalau berkaitan dengan pahala kebaikan, beliau menginginkan agar umatnya untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sebaliknya kalau tentang sesuatu yang menyakitkan seperti yang kita bahas kemarin, ketika menghadapi kematian rasanya sakit, kata Rasulullah, ya Allah timpahkan semua rasa sakit dari umatku itu, biar saya saja yang menanggung. Itu kata Rasulullah, begitu mencintai kita umatnya. Biar, kata Rasulullah, saya menanggung semua sakit umatku, tidak apa-apa, saya menanggungnya. Jadi kalau masalah yang kebaikan, kesenangan, Rasulullah menginginkan kita untuk mendapatkan banyak kesenangan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang sesuatu yang menyakitkan umatnya, Rasulullah bersedia biarlah beliau itu yang menanggung semuanya. Ini Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu mencintai umatnya. Kalau sekarang seperti sekarang itu mungkin saja seperti yang saya katakan, ada wakil rakyat yang diwakili itu adalah yang enak-enak itu. Kalau rakyatnya ingin jalan-jalan sudah diwakili oleh wakil rakyatnya, biar dia ingin jalan-jalan. Rakyatnya ingin kaya diwakili oleh wakilnya yang kaya. Tapi bagian dari kalau sudah bicara yang tidak enak, wakil rakyatnya nggak mau untuk mewakili. Jadi ini
mencintai Rasulullah dan juga mencintai umatnya. Jadi mencintai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah, artinya ya, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga perlu kita perjuangkan, perlu kita buktikan. Jangan hanya mengatakan cinta bibir, akan tapi perilaku kita dalam keseharian malah kemudian jauh dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dengan bersama di surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian yang diakui oleh Rasulullah sebagai mereka yang mencintai Rasulullah SAW, sehingga kita berhak untuk bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi